Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Felicia STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Daya. Serta saya apresiasi pada teman-teman yang telah memperhatikan video ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyajikan materi mengenai AC regulator. Di sini ada quotes dari Nikola Tesla bahwa all that was great in the face was ridiculed, condemned, combated, suppressed, only to emerge all the more powerfully, all the more triumphantly from the struggle. Yang artinya semua yang hebat di masa lalu ditertawakan, dikutuk, diperangi, ditekan, kemudian muncul dengan penuh kemenangan melalui sebuah perjuangan. Lanjut, ini profil saya. Perkenalkan, nama saya Arsul Lesmana dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021 dengan NIM 33322100067. Di sini bisa kontak saya melalui email dan sosmed yang tertera. Sebelumnya kita flashback dulu mengenai alasan perlunya AC regulator. Di sini ada meme. Lu punya alasan, lu punya rasa penasaran. Nah, untuk menjawabnya ya, lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada video ilustrasi mengenai AC regulator. Mari disimak dulu. Nah, ada ilustrasi sebuah kelas. Terdapat fan regulator. Nah, di sini ada saklar dan kipas. Nah, prinsip daripada AC regulator itu sendiri adalah mengontrol listrik AC regulator melalui switch, yaitu on off. On off secara bergantian seperti itu. Nah, untuk mengontrol kecepatan kipas pada kecepatan rendah, yaitu dengan di-on-kan dengan singkat dan off dalam waktu lama. Untuk menambah kecepatannya cukup on lebih lama dan off lebih singkat seperti itu. Nah, di sini ada rangkaian AC regulator, yaitu resistor, potensio, kapasitor, diag, dan teriak. Nah, sini harus melewati kapasitor dulu agar tegangan mencukupi sampai ke diag dan dapat diteruskan ke teriak. Seperti itu. Nah, melalui rangkaian AC regulator ini, kecepatan kipas dapat diatur melalui sebuah potensiometer ini, apakah diperlambat atau dipercepat seperti itu. Nah, ini adalah contoh daripada AC regulator, yaitu kontrol motor kipas. Nah, jadi bisa kita tarik bahwa AC regulator itu mengontrol listrik AC menggunakan parameter tegangan seperti pada contoh tadi di video ini, yaitu kontrol motor kipas, atau bisa juga menggunakan parameter frekuensi. Lanjut. Nah, masuk ke pembahasan inti, yaitu klasifikasi AC regulator. Sini ada 4 jenis AC regulator. Secara garis besar bisa kita tarik berdasarkan jenis fasanya, yaitu terdiri atas 1 fasa dan 3 fasa. 1 fasa ini ya seperti kita ketahui, 1 fasa terdiri dari fasa dan netral saja, sedangkan pada 3 fasa terdiri dari fasa R, S, T, dan netral. Kemudian ada 1 jenis lagi, yaitu unidirectional dan bidirectional. Untuk singkatnya kita lanjut slide selanjutnya. Nah, bagian 1 yaitu AC regulator 1 fasa unidirectional.
AC regulator satu fasa unidireksional yaitu terdiri atas satu komponen SCR dan satu dioda yang dipasang secara paralel. Nah, di sini ada satu komponen SCR dan satu dioda di sini. Bedanya di sini SCR ada pemicu SCR dituliskan ke gate dan dioda seperti ini. Nah, kenapa unidireksional? Karena unidireksional hanya mengontrol satu komponen, memiliki satu komponen yang mengontrol AC satu fasa. Yang dikontrol hanya SCR, yang bisa dikontrol hanya SCR saja, sedangkan dioda tidak bisa. Nah, AC regulator satu fasa unidireksional ini pada saat polaritas listrik input positif, maka yang aktif adalah SCR. Maksud polaritas listrik input positif itu seperti ini, searah jarum jam ya misalnya. Nah, ketika pemicu SCR ini aktif, kemudian terjadi forward bias, arus akan mengalir. Sebaliknya pada saat polaritas listrik sumber negatif, maka yang on adalah dioda, sedangkan SCR off. Maksud polaritas sumber negatif, maka kita balik jadi berlawanan arah jarum jam ya. Nah, yang di SCR ini karena terjadi reverse bias, maka tidak dapat meneruskan arus, sedangkan yang meneruskan arus itu dioda. Nah, dengan mengatur sudut pemicu SCR, maka tegangan output dapat diatur besar kecilnya. Yang dimaksud dapat mengatur sudut pemicu SCR itu di sini ada pemicu SCR. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, semakin kecil sudut pemicu, maka tegangan output semakin besar. Sebaliknya, semakin besar sudut pemicu, maka tegangan output akan semakin kecil. Yang dimaksud dengan semakin kecil sudut pemicu, yaitu di sini ada sudut fasanya ya. Sudut fase pemicu, misalkan ini sudut pemicu yang kecil ya, keluarannya itu yang besar, di sini yang keluarannya. Sebaliknya, semakin besar sudut pemicu, maka tegangan output semakin kecil. Di sini sudut pemicu jika kita perbesar misalnya sampai di sini, nah tegangan outputnya itu semakin kecil di sini. Kemudian gelombang tegangan output yang dapat dikontrol hanya pada setengah siklus saja dengan sudut pemicu SCR. Sedangkan pada setengah siklus kedua akan tetap sama dengan gelombang inputnya, sehingga didapatkan tegangan output rata dan RMS yang sesuai. Maksud gelombang tegangan output yang dapat dikontrol hanya melalui setengah siklus saja, itu di sini SCR pada kondisi forward bias itu dapat diatur, sedangkan di sini yang terjadi forward bias adalah dioda, sedangkan SCR ketika siklus lembah ini maksudnya misalnya ya siklus lembah, SCR off, jadi tidak dapat dikontrol seperti itu. Lanjut. Nah, untuk tegangan output AC regulator satu fasa unidireksional dapat dihitung menggunakan seperti ini. PAC sama dengan IM 2Pi dan kurung cos alpha min 1. Alpha di sini maksudnya sudut pemicu SCR ya. Ini adalah tegangan. Kemudian tegangan efektif AC regulator satu fasa unidireksional dapat dihitung menggunakan PL sama dengan IS 1/2Pi dan kurang 2Pi min alpha plus sin 2 alpha per 2 dan kurung pangkat setengah gitu, seperti itu ya. Nah, di sini tadi tegangan dan alpha di sini merupakan sudut pemicu dari SCR. Nah, lanjut ke contoh soal. Suatu rangkaian AC regulator unidireksional dengan sumber masukan 230 volt
dengan frekuensi 500 Hz, maksud saya 50 Hz, dihubungkan dengan beban resistif 6 ohm. Jika sudut pemicuan pada SCR sebesar 90 derajat, hitunglah tegangan luaran efektif. Tadi yang ditanya adalah tegangan luar efektif, maka kita pakai yang rumus yang bawah ini, yaitu IS, masukkan yang tegangan tadi 230, 1/2 pi, 2 pi min pi per 2. Nah, di sini adalah sudut pemicu tadi. Mengapa 90 derajat dirubah jadi pi per 2? Nah, karena pi itu merupakan satu siklus penuh, yaitu 180 derajat. Untuk mendapatkan 90 derajat, yaitu pi dibagi 2, yaitu 150 derajat dibagi 2, hasilnya 90 derajat. Kemudian 2 sin pi per 2 cos pi per 2. Nah, di sini merupakan sifat-sifat trigonometri ya. Sin 2 alfa dirubah menjadi 2 sin alfa cos alfa. Masukkan sudut pemicunya tadi, kemudian dibagi 2, kemudian kembali pangkat setengah 1/2. Nah, hasilnya adalah tegangan efektif atau PL sama dengan 199,7 volt. Lanjut ke bagian 2, yaitu AC regulator satu fase bidirectional. AC regulator satu fase bidirectional terdiri atas dua komponen SCR yang dipasang secara paralel. Di sini ada dua SCR ya. Kemudian bidirectional berarti memiliki dua komponen SCR yang dapat mengontrol AC satu fase dalam dua arah. Jadi dalam dua arah ini dapat dikontrol melalui pemicu SCR ini ya. Kemudian pada saat polaritas input positif maupun negatif dapat dikontrol masing-masing SCR dengan bergantian pada siklus puncak dan lembah. Jadi ketika siklus puncak misalnya polaritas positif, SCR yang bawah ini dia meneruskan forward bias. Kemudian polaritas negatif yang terjadi forward bias yang dapat meneruskan arus, yaitu SCR atas yang ini maksudnya. Kemudian dapat dirangkai juga menggunakan 4 dioda dan 1 SCR seperti gambar bawah. Ini gambar bawah. Ini ada dioda 4 buah, 1, 2, 3, 4 dan 1 SCR di sini. Nah, pada AC regulator satu fase bidirectional ini, semakin kecil sudut pemicu atau penyulutannya, maka tegangan output semakin besar. Sebaliknya, semakin besar sudut pemicu, maka tegangan output akan semakin kecil. Ya, sama seperti sebelumnya ya. Di sini sudut pemicu jika kita perbesar maka outputnya semakin kecil. Ini ada input AC, sinyal pemicu SCR penyulutan, dan ini output daripada rangkaian AC regulatornya. Gelombang dengan output dapat dikontrol pada setengah siklus dengan sudut pemicu SCR1, lalu pada setengah siklus berikutnya siklus lembah akan dikontrol sudut pemicu SCR2. Nah, di sini dikontrol SCR1, kemudian bisa juga dikontrol SCR2 pada siklus lembah seperti itu. Kemudian tegangan output AC regulator satu fase bidirectional dapat dihitung menggunakan Pout sama dengan PS tegangan sumber ya, P source 1/P dalam kurung P min alpha plus sin 2 alpha per 2. Nah, di sini ada perbedaan yang sebelumnya unidirectional, yaitu di sini ada P. Sebelumnya 2 P ya. Ya karena tadi di sini unidirectional, yang sebelumnya ya 2 P. Berarti dia melakukan hanya dapat mengontrol satu siklus saja, sedangkan bidirectional bisa dikontrol dalam dua arah atau satu siklus penuh ya. Lanjut ke contoh soal, yaitu suatu rangkaian AC regulator bidirectional dengan sumber masukan
120 volt dengan frekuensi 60 Hz dihubungkan dengan beban resistif 10 ohm. Jika sudut pemicuan pada SCR1 dan SCR2 sebesar 90 derajat, hitunglah tegangan efektifnya. Nah, tadi rumusnya kita masukkan, sumber masukan yaitu P source PS 120 masukkan 1 per P min P per 2 90 derajat plus 2 sin P per 2 cos P per 2, hasil persamaan sin 2 alfa dibagi 2 pangkat 1 per 2. Hasilnya seperti ini. P out tegangan efektif sama dengan 85,51 volt. Kemudian masuk ke bagian 3 yaitu AC regulator 3 fasa unidireksional. Nah, AC regulator 3 fasa unidireksional yaitu terdiri atas satu komponen SCR dan satu dioda yang dipasang secara paralel pada setiap fasa RST. Nah, di sini ada satu SCR pada masing-masing fasa ya. Fasa RST. Unidireksional karena hanya memiliki satu komponen SCR masing-masing mengontrol AC 3 fasa. Di sini setiap fasa hanya memiliki satu SCR ya. Hanya mengontrol satu arah, tidak bolak-balik. Nah, pada saat polaritas input positif, maka yang aktif adalah SCR. Sebaliknya pada saat polaritas sumber negatif, maka yang on adalah dioda, sedangkan SCR off di masing-masing fasa RST. Nah, ketika misalnya searah jarum jam ya, nah yang aktif adalah dioda, terjadi forward bias pada terjadi forward bias pada SCR. Masing-masing fasa di sini. Nah, ya, searah jarum jam, harus searah jarum jam, kemudian dipicu melalui gate. Sebaliknya pada saat polaritas negatif, nah sedangkan pada polaritas negatif yang terjadi forward bias itu dioda masing-masing fasa ya. Dengan mengatur sudut penyurutannya, maka tegangan output dapat diatur besar kecilnya. Lengkapnya kita lanjut selanjutnya, yaitu semakin kecil sudut pemicu maka tegangan output semakin besar, sebaliknya semakin besar sudut pemicu maka tegangan output akan semakin kecil. Dan gelombang tegangan output yang dapat dikontrol hanya pada setengah siklus saja dengan sudut pemicu SCR, sedangkan pada setengah siklus kedua akan tetap sama dengan gelombang inputnya. Berlaku pada semua fase RST. Nah, untuk AC regulator 3 fasa unidireksional ini mirip dengan AC regulator 1 fasa ya. Prinsipnya bedanya hanya pada jumlah fasanya seperti itu. Lanjut. Tegangan output setiap fasa pada AC regulator 3 fasa unidireksional dapat dihitung menggunakan untuk PRN, maksudnya fasa R ke netral seperti itu ya. I sama dengan PS RMS akar 2 sin omega T. PS fasa S hubungan ke netral sama dengan PS RMS akar 2 sin dan kurang omega T min 2 pi per 3. Pi atau tegangan yang terkait fasa T ke netral sama dengan PS RMS akar 2 sin omega T min 4 pi per 3. Tegangan antar fasa pada AC regulator 3 fasa unidireksional dapat dihitung menggunakan P atau tegangan fasa R berkaitan dengan fasa S seperti itu, sama dengan PS RMS akar 6 sin dalam kurung omega T plus Pi per 6, dan Pi fasa S berkaitan dengan fasa T sama dengan PS RMS akar 6 sin omega T min Pi per 2 seperti itu. Kemudian Pi fasa T berkaitan dengan fasa R sama dengan PS RMS
akar 6 sin omega T min 7pi per 6. Seperti itu. Kemudian untuk tegangan efektif luaran pada asa regulator 3 fase unidireksional dapat dihitung menggunakan berlaku 3 kondisi, yaitu untuk sudut pemicu alfa lebih besar atau sama dengan 0 derajat, lebih kecil dari 60 derajat, yaitu rumusnya seperti ini. Kemudian untuk alfa lebih besar atau sama dengan 60 derajat, lebih kecil dari 50 derajat, itu rumus tegangan efektifnya seperti ini. Dan untuk alfa sama dengan atau lebih besar dari 90 derajat atau alfa lebih kecil dari 150 derajat, yaitu rumusnya seperti ini. Lanjut. Contoh soalnya yaitu sebuah rangkaian asa regulator unidireksional 3 fase dihubungkan dengan resistif. Maksudnya resistor sebesar 10 ohm yang dihubungkan dengan bintang. Jika tegangan masukan antara lain sebesar 208 volt dengan frekuensi 50 Hz dan diatur dengan sudut pemicuan 60 derajat. Tentukan tegangan luaran per fase. Nah, jadi ada 3 kondisi. Karena tadi 60 derajat, yaitu diambil alfa sama dengan 60 derajat. Berlaku rumus ini yang tengah. Dimasukkan pi-nya 208, dan alfa-nya 60 derajat. 60 derajat pi per 3, 150 dibagi 3 sama dengan 60. Bersama disubstitusikan, dimasukkan, jadi hasilnya 110,86 volt. Kemudian bagian keempat yaitu asa regulator 3 fase bidireksional. Asa regulator 3 fase bidireksional itu terdiri atas 2 komponen SCR yang dipasang secara paralel pada masing-masing fase RST. Di sini masing-masing fase ada 2 SCR ya, 1 2 1 2 1 2, masing-masing fase 3 fase. Bidireksional memiliki 2 komponen SCR masing-masing fase yang dapat mengontrol AC 3 fase dalam 2 arah. Jadi arah bolak-balik itu semuanya diatur menggunakan SCR. Pada saat polaritas input positif maupun negatif dapat dikontrol masing-masing SCR tiap fase bergantian pada siklus puncak dan lembah. Jadi ketika siklus puncak maupun siklus lembah, polaritasnya negatif, polaritasnya positif maupun negatif, itu bisa dikontrol pada 2 SCR ini. Jika mengatur sudut penyulutannya, maka tegangan output dapat diatur besar kecilnya. Jadi semakin kecil sudut pemicunya, maka tegangan output semakin besar. Sebaliknya, semakin besar sudut pemicu, maka tegangan output akan semakin kecil. Jadi gelombang tegangan output dapat dikontrol pada setengah siklus, misalnya siklus puncak. Nah, siklus puncak dapat diatur menggunakan SCR1 dengan sudut pemicu SCR1, lalu pada setengah siklus berikutnya, misalkan ya siklus lembah, akan dikontrol sudut pemicu SCR2. Hal ini memiliki kemiripan dengan AC regulator 1 fase bidireksional. Bedanya tadi ada 3 fase ya, dibuat dalam 3 fase seperti itu. Dan dengan output setiap fase pada asa regulator 3 fase bidireksional dapat dihitung menggunakan rumusnya ini PRN, PSN, PTN itu memiliki kemiripan ya dengan asa regulator 3 fase unidireksional. Kemudian sama juga dengan antar fase pada asa regulator 3 fase bidireksional. Ada PRS, PST, PTR. Nah, sampai pada kesimpulannya, itu yang pertama, asa regulator merupakan rangkaian elektronika daya yang dapat mengontrol listrik AC menggunakan parameter tegangan atau frekuensi. Kemudian yang kedua, dari segi fase, asa regulator dapat dikategorikan menjadi 1 fase dan 3 fase, sehingga memiliki perbedaan jumlah komponen dari rangkaian yang digunakan.
Kemudian dari segi pengontrolan, as regulator dapat dikategorikan unidireksional dan bidireksional, sehingga memiliki perbedaan kontrol tegangan pada tiap siklusnya. Misalnya siklus puncak dan siklus lembah seperti itu. Sekian video penyajian materi dari saya mengenai as regulator. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.